Terima kasih masih bersama Cerita Anime. Kali ini YPB akan menceritakan sebuah kisah Dragon Ball lagi, yaitu Dragon Ball Super Beyond, tapi dalam versi yang berbeda. Cerita ini mengadaptasi 3 hari setelah kekalahan awal Arc Moro. Dalam pertempuran melawan para pahlawan di bumi, Whis dan ikan Orakel sedang mengawasi sesi latihan yang melibatkan Beerus dan Goku. Ketika mereka mengamati pertarungan itu, ikan Orakel merasa kagum melihat betapa seriusnya kedua petarung tersebut. Dia bahkan menganggap sulit dipercaya bahwa seorang manusia seperti Goku kini mampu bertarung dan mengimbangi Beerus sampai sejauh itu. Whis menjelaskan bahwa perkembangan Goku memang sangat luar biasa sejak pertama kali memperoleh kekuatan Super Saiyan God. Karena itu dia berpikir tidak mengherankan jika Goku telah berkembang sejauh ini. Meski begitu, ikan Orakel tetap penasaran mengenai siapa yang akan keluar sebagai pemenang jika pertarungan itu terus berlanjut. Dari sudut pandangnya, tanpa kemampuan Ultra Instinct, Goku tampaknya hanya akan terus menerima serangan dari Beerus sampai akhirnya tumbang atau menyerah. Dia pun meminta pendapat Whis mengenai kemungkinan hasil pertarungan tersebut. Whis menjawab bahwa sulit untuk memberikan kepastian. Dia berpikir Goku bukan tipe petarung yang mudah menyerah, sehingga satu-satunya cara untuk mengetahui hasilnya adalah dengan terus mengamati jalannya pertarungan. Pada saat yang sama, Beerus memang sengaja melarang Goku menggunakan Ultra Instinct. Tujuannya adalah agar kekuatan dan kelemahan dasar Goku dapat terlihat dengan lebih jelas. Bagi Beerus, pertarungan ini bukan tentang teknik khusus atau bentuk transformasi tertinggi, melainkan tentang fondasi kemampuan bertarung Goku. Ultra Instinct hanya akan mengaburkan penilaian terhadap kemampuan dasarnya, sehingga Beerus ingin Goku menyimpannya sampai benar-benar diperlukan. Sementara itu, Goku dalam wujud Super Saiyan Blue terus bertarung melawan Beerus. Di tengah pertarungan, Beerus mengomentari bahwa penampilan Goku memang tidak buruk, tapi dia merasa kecewa karena kekuatan Super Saiyan Blue tampaknya tidak memberikan tantangan yang benar-benar berarti baginya. Beerus bahkan menyiratkan bahwa dia mengharapkan pertarungan yang jauh lebih menarik. Goku mengakui bahwa dirinya memang sedang berusaha sekuat tenaga. Namun, dia merasa kesulitan melakukan sesuatu yang berarti terhadap Beerus hanya dengan menggunakan Super Saiyan Blue. Dalam pikirannya, Ultra Instinct tetap merupakan kartu as yang paling mungkin memberinya peluang untuk menang. Mendengar hal itu, Beerus menyindir bahwa rupanya Goku memang sangat bergantung pada Ultra Instinct. Dia mempertanyakan apakah Goku mulai kesulitan mengimbangi kekuatannya tanpa teknik tersebut. Beerus juga memperingatkan bahwa jika pertarungan terus berlangsung seperti ini, Goku akan kehabisan tenaga jauh sebelum mampu menyentuhnya. Beerus berpikir tanpa Ultra Instinct, Goku sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Tak lama kemudian Beerus kembali melancarkan serangan dan menghantam wajah Goku. Dari situ Goku semakin menyadari bahwa tanpa UI, dirinya memang hampir tidak mampu melakukan apapun terhadap dewa penghancur tersebut. Beerus terus menekan lawannya sambil menyatakan bahwa Goku tetap boleh mencoba menyerangnya. Namun Beerus tegaskan jika Goku berhasil melepaskan pukulan sekalipun, situasinya tidak jauh berbeda dengan saat pertama kali mereka bertarung dulu. Baginya, kesenjangan kekuatan di antara mereka masih tetap sangat besar. Di sisi lain, Goku mulai menyadari betapa sulitnya situasi yang sedang dihadapinya. Dia bahkan merasa tidak mampu melepaskan satu pukulan pun tanpa langsung diserang balik oleh Beerus. Yang lebih mengesankan lagi baginya adalah bagaimana Beerus melakukan semua itu dengan begitu mudah. Karena Whis telah melarang penggunaan Ultra Instinct, Goku mulai memikirkan cara lain. Dia memutuskan bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah meningkatkan kekuatannya menggunakan Kaioken. Walaupun dia tidak yakin apakah teknik itu akan efektif melawan Beerus, Goku merasa bahwa percobaan tersebut tetap layak untuk dilakukan. Dia berharap peningkatan kekuatan dari Kaioken dapat membantunya menembus pertahanan Beerus dan memberinya kesempatan untuk melepaskan serangan yang bersih. Dengan tekad itu, Goku bersiap menggunakan seluruh kemampuan yang masih bisa dia andalkan dalam pertarungan tersebut. Saat Goku mulai mengumpulkan energi dan bersiap melepaskan Kaioken di atas wujud Super Saiyan Blue miliknya, ikan Orakel menjadi semakin khawatir. Dia berpikir Goku sedang bermain-main dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Dari apa yang dilihatnya, keadaan berpotensi berubah menjadi sangat buruk dalam waktu singkat. Dia juga berpendapat bahwa apabila Goku benar-benar berhasil mendaratkan pukulan yang berarti kepada Beerus,
ada kemungkinan virus tidak akan bersikap ramah terhadapnya. Karena itu, ikan orakel berharap Goku berhati-hati dan bahkan bertanya kepada Whis apakah dia memiliki rencana cadangan jika Goku berhasil benar-benar mendapatkan keunggulan dan membuat virus semakin marah. Tapi bagaimanapun, Whis tidak terlalu mengkhawatirkan kemungkinan tersebut. Dia merasa mereka mungkin tidak akan sampai pada titik itu. Meski demikian, dia tetap memilih menunggu dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ikan orakel masih belum merasa tenang. Dia berpikir kedua petarung itu mulai bertarung dengan tingkat agresivitas yang semakin tinggi, dan hal tersebut membuatnya semakin cemas. Namun, sesuatu yang cukup mengejutkan kemudian terjadi. Dengan kekuatan Super Saiyan Blue Kaioken, Goku berhasil menemukan celah dan melepaskan sebuah serangan kepada virus. Keberhasilan itu membuat Goku merasa telah berhasil menangkap momen yang tepat untuk menyerang dan memberinya sedikit kepercayaan diri bahwa dirinya mungkin bisa memberikan perlawanan yang lebih berarti. Akan tetapi, virus sama sekali tidak terkesan. Dia tegaskan meskipun Goku berhasil menggunakan Kaioken dan melepaskan serangannya, dia masih sangat jauh dari tingkat kekuatan seorang dewa penghancur. Dalam pandangan virus, Goku bahkan belum mendekati level kekuatannya, baik dengan maupun tanpa Kaioken. Seketika setelah itu, virus melancarkan serangan balasan yang sangat kuat. Dia menghantam perut Goku dengan keras hingga Goku terlempar dan langsung keluar dari wujud Super Saiyan Blue beserta Kaioken yang sedang digunakannya. Kemudian virus menegaskan bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah sebuah pertarungan yang seimbang. Baginya, semua itu hanyalah demonstrasi mengenai betapa besarnya perbedaan antara kekuatan Goku dan kekuatannya sendiri. Dia juga menyatakan bahwa tanpa Ultra Instinct, Goku tidak akan pernah mampu menyamai dirinya. Dari kejauhan, Whis mengamati hasil serangan tersebut. Dia menganggap tindakan virus sedikit kasar, tapi tetap berharap Goku tidak mengalami cedera serius. Namun, tepat ketika dia sedang memperhatikan keadaan Goku, perhatiannya tertarik pada sesuatu yang tidak terduga. Whis tampak terkejut melihat sesuatu yang baru saja muncul. Dia bahkan menganggap apa yang dilihatnya sebagai sesuatu yang benar-benar tidak disangka-sangka. Saat bergerak, Goku tiba-tiba menabrak seseorang individu yang tidak dikenalnya. Sosok misterius itu kemudian mengamati situasi di hadapannya dan merasa takjub melihat seorang manusia berlatih langsung melawan seorang dewa penghancur. Baginya, pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah dia bayangkan akan terjadi. Dia merasa bahwa zaman benar-benar telah berubah dibandingkan era yang pernah dia kenal, dan dia menganggap apa yang sedang disaksikannya sebagai pemandangan yang sangat menarik. Saat Goku berbalik, dia terkejut melihat sosok yang sangat besar di hadapannya. Sementara itu, sosok tersebut menyimpulkan bahwa virus telah menjadi lunak selama bertahun-tahun. Dia berpikir keberadaan seorang manusia dalam pelatihan para dewa merupakan sebuah penghinaan. Virus sendiri tampak terkejut. Dia mengakui bahwa meskipun melihat sosok itu dengan matanya sendiri, dia masih sulit mempercayainya. Dia tambahkan sosok tersebut seharusnya telah lama musnah bersama alam semestanya ketika Omni King menghapusnya. Karena itu, virus mempertanyakan apakah sosok yang berdiri di hadapannya benar-benar adalah Rhino. Tak lama kemudian terungkap bahwa yang datang ke planet virus adalah Rhino, dewa penghancur alam semesta ke-13 yang telah dibangkitkan kembali bersama angelnya yaitu Pinota. Pinota mengamati bahwa virus ternyata masih mengingat Rhino dan menambahkan bahwa virus pasti memiliki banyak pertanyaan. Rhino menjawab bahwa dirinya juga memiliki banyak pertanyaan. Namun sebelum itu, dia mempertanyakan apakah berlalunya waktu telah menumpulkan indera virus. Setelah kembali dari penghapusannya, hal pertama yang dia temukan adalah seorang manusia berada di hadapan para dewa. Bagi Rhino, hal itu sangat membingungkan. Dia mempertanyakan sejak kapan virus mulai peduli kepada manusia dan bahkan membiarkan mereka berada di lingkungan para dewa. Rhino menegaskan bahwa para penghancur memegang gelar mereka karena suatu alasan, lalu mempertanyakan kehancuran apa yang pernah diperlihatkan manusia tersebut sehingga layak berdiri di antara mereka. Dia berpikir standar virus telah jatuh begitu rendah sampai mau menghibur makhluk seperti itu di tempat para dewa. Ikan orakel mengakui bahwa dia hampir lupa seperti apa Rhino karena sudah sangat lama tidak melihatnya. Namun, dia tetap terkesan dengan ukuran tubuh Rhino yang besar dan penampilannya yang mengintimidasi.
Whis juga mengatakan bahwa rasanya sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melihat atau merasakan kehadiran penghancur dan angel dari semesta ke-13. Karena itu, dia bertanya kepada Rhino bagaimana mereka bisa berada di sini. Pinota menjelaskan bahwa setelah tidak aktif sejak penghapusan Rhino, dia baru-baru ini merasakan perubahan besar dalam tatanan kosmik multi semesta. Dia berpikir kecurigaannya benar dan penyebab kebangkitan mereka berkaitan langsung dengan turnamen yang baru-baru ini diadakan antara alam semesta. Dia menjelaskan bahwa keinginan yang dibuat selama turnamen kekuatan telah memulihkan 6 alam semesta yang sebelumnya dihapus oleh Omni King. Pinota tambahkan, kebangkitan kembali alam semesta tersebut berpotensi menciptakan berbagai variabel baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan, sehingga dinamika multi semesta akan menjadi sangat menarik. Mendengar penjelasan itu, Goku teringat bahwa Whis pernah menjelaskan sesuatu tentang mereka sebelumnya. Dia menyadari bahwa keinginan Android 17 ternyata benar-benar mengembalikan 6 alam semesta yang telah dihapus ke dalam eksistensi. Namun sebelum Goku dapat melanjutkan perkataannya, Rhino memotongnya dengan marah. Dia menganggap cara bicara Goku sangat ceroboh dan tidak sopan. Rhino menegaskan bahwa dia telah melihat banyak makhluk seperti Goku tumbang di hadapannya, dan karena itu Goku seharusnya mengetahui posisinya di hadapan para dewa. Dia memperingatkan bahwa dirinya bukan Beerus dan meminta Goku menjauh darinya. Pada saat itu Rhino menepis Goku. Sebelum situasi semakin memburuk, Beerus segera mendarat di antara mereka dan menghentikan keadaan. Beerus mengatakan bahwa itu sudah cukup. Meskipun dia tidak sepenuhnya menolak komentar Rhino mengenai Saiyan tersebut, dia tidak akan membiarkan Rhino datang ke alam semestanya dan turun ke planetnya tanpa penjelasan. Beerus menuntut penjelasan mengenai alasan mengapa Rhino datang. Dia mempertanyakan apa yang membuat Rhino keluar dari kehampaan dan muncul di hadapannya. Dari begitu banyak tempat di multi semesta, Rhino justru memilih datang ke sini. Beerus menegaskan bahwa alasannya harus benar-benar penting karena dia tidak pernah mengirimkan undangan, terutama kepada seorang dewa penghancur yang telah lama hilang dan baru saja dibangkitkan kembali bersama alam semestanya. Beerus juga menegaskan bahwa dirinya sudah memiliki cukup banyak urusan tanpa harus berhadapan dengan penghancur yang baru dibangkitkan. Karena itu, dia meminta Rhino langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. Beerus berpikir mereka berdua tidak pernah sependapat dalam banyak hal, sehingga Rhino sebaiknya segera menyampaikan maksudnya. Sementara itu, Goku yang bersaja di tepis Rhino duduk kembali sambil mengeluhkan kerasnya serangan yang diterimanya. Dia menyadari bahwa ada lebih banyak hal tentang dewa penghancur tersebut daripada yang sebelumnya dia bayangkan. Goku juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud bersikap tidak sopan kepada Rhino. Beerus segera memperingatkan Goku agar tidak ikut campur dalam percakapan tersebut. Beerus tegaskan Goku tidak memahami apa yang sedang dihadapinya. Karena itu, dia memerintahkan Goku untuk tetap diam dan berada di tempatnya kecuali diminta berbicara. Beerus menambahkan bahwa urusannya dengan Goku memang belum selesai. Tapi saat itu dia lebih ingin mengetahui alasan sebenarnya di balik kedatangan Rhino. Dia juga memperingatkan Goku agar tidak bertindak ceroboh di planetnya. Kemudian Rhino menilai situasi itu sebagai sesuatu yang ironis. Dia ingatkan Beerus bicara mengenai urusan yang belum selesai dengan seorang manusia, padahal mereka berdua juga memiliki urusan yang belum selesai satu sama lain. Rhino menyatakan bahwa penghapusannya dahulu bukanlah akhir dari persaingan mereka. Baginya, pertarungan mereka bersifat abadi. Dia menegaskan bahwa kedatangannya bukan didorong oleh balas dendam, melainkan keinginan untuk mengetahui sekali dan untuk selamanya siapa dewa penghancur yang lebih kuat. Rhino juga mengingatkan bahwa sebelum dirinya dihapus, dia merasa telah mengalahkan Beerus. Dia tambahkan jika 6 alam semesta tidak dihapus saat itu, maka Beerus pasti sudah kalah darinya. Beerus mengatakan bahwa dia seharusnya sudah menduga Rhino datang untuk meminta pertandingan ulang. Lalu dia bertanya apakah Rhino telah menemukan sumber kekuatan baru atau hanya sedang membiarkan egonya mendorong keinginannya untuk menyelesaikan persaingan lama mereka. Beerus juga menyatakan bahwa dirinya telah menjadi jauh lebih kuat sejak pertemuan terakhir mereka dan mempertanyakan apakah Rhino juga mengalami hal yang sama. Kemudian Whis mengingatkan bahwa pertarungan langsung antara dua dewa penghancur bertentangan dengan aturan kecuali ada izin khusus. Dia tambahkan resiko dari pertarungan seperti itu terlalu besar. Karena itu, jika pertandingan ulang benar-benar ingin dilakukan, mereka harus terlebih dahulu
berbicara dengan Grand Prix dan menjadwalkannya secara resmi. Whis menambahkan bahwa akan lebih bijaksana untuk memikirkan semuanya dengan matang daripada mengambil resiko membuat Omni King dan Grand Prix tidak senang. Beerus memahami penjelasan tersebut dan mengingatkan bahwa situasinya serupa dengan ketika dirinya dan Ciampa pernah ingin bertarung. Rhino juga mengakui bahwa dia tidak berniat mengalami nasib yang sama seperti saat dirinya dihancurkan sebelumnya. Pinota menjelaskan bahwa dia setuju dengan pandangan Whis. Dia tambahkan akan lebih baik jika Rhino tidak bertarung langsung dengan Beerus sebelum mengetahui keputusan dari Grand Prix. Namun, dia juga mengusulkan kemungkinan adanya cara lain untuk menyelesaikan persaingan mereka tanpa melanggar aturan apapun. Jika permohonan Rhino untuk bertarung langsung ditolak, masih ada metode lain yang dapat digunakan sampai keduanya memperoleh izin resmi untuk bertarung. Pada saat itu, Goku mengusulkan sebuah ide. Daripada mengambil risiko bertarung tanpa izin, dia menyarankan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah dilakukan bersama Ciampa, yaitu mengadakan sebuah turnamen kecil. Goku berpikir cara itu lebih baik daripada membuat Omni King dan Grand Prix marah. Dia bahkan mulai mengusulkan sebuah acara pameran antara alam semesta. Namun sebelum Goku menyelesaikan usulannya, Rhino kembali memotongnya dengan marah. Dia mempertanyakan siapa yang meminta pendapat seorang manusia dan menyatakan bahwa dirinya sudah lelah dengan sikap Goku yang terus ikut campur. Rhino menganggap keberadaan Goku di sana sebagai bentuk kelancangan yang seharusnya tidak ditoleransi dan bahkan menyatakan bahwa manusia seperti itu layak dihancurkan. Beerus segera meminta Rhino untuk tetap tenang. Dia menegaskan bahwa Goku berada di sini karena suatu alasan dan dia tidak akan membiarkan Rhino menghancurkannya. Rhino tidak menyukai sikap Beerus tersebut. Dia mempertanyakan mengapa Beerus begitu melindungi seorang manusia. Rhino berpikir jika Beerus memilih untuk membela Goku, maka Beerus harus siap menanggung konsekuensinya. Dia juga menyatakan bahwa dirinya tidak akan bersikap semaaf Beerus. Bagi Rhino, para dewa penghancur adalah dewa, bukan pengasuh manusia. Karena itu, dia tidak memahami mengapa Beerus bersedia melindungi makhluk seperti Goku. Pinota kemudian menyela dan menyarankan agar Rhino mempertimbangkan usulan Goku daripada menciptakan masalah baru dengan menyerang Beerus secara langsung. Pinota tambahkan saran tersebut mungkin justru memberikan Rhino kesempatan untuk mencapai tujuan yang selama ini dia inginkan. Setelah mendengar itu, Rhino mulai memahami maksud Pinota dan menyatakan bahwa dirinya telah mendapatkan sebuah ide. Melihat ekspresi Rhino, Beerus langsung merasa tidak menyukai apa yang sedang dipikirkannya. Dia meminta Rhino segera menjelaskan rencananya. Rhino kemudian mengusulkan sebuah turnamen 2 lawan 2 antara alam semesta ke-7 dan alam semesta ke-13. Dalam gagasannya, Beerus dan dirinya akan menjadi lawan terakhir yang muncul di penghujung turnamen. Dia menjelaskan bahwa masing-masing pihak harus mengumpulkan 2 petarung manusia terkuat untuk mewakili alam semestanya. Jika petarung alam semesta ke-13 mengalahkan petarung alam semesta ke-7, maka Beerus yang akan menghadapi mereka. Sebaliknya, jika petarung alam semesta ke-7 menang, maka mereka akan menghadapi Rhino. Dan apabila seluruh petarung manusia tersingkir, maka yang tersisa hanyalah Beerus dan Rhino untuk menentukan hasil akhirnya. Setelah mendengar usulan tersebut, Beerus meminta pendapat Whis. Dia ingin mengetahui apakah turnamen eliminasi kecil seperti yang diusulkan Rhino dapat diselenggarakan tanpa menimbulkan masalah, atau apakah mereka tetap memerlukan izin khusus. Whis menjelaskan bahwa pada dasarnya Beerus dan Rhino tidak akan menghadapi masalah. Namun, jika pada akhirnya turnamen itu berujung pada pertarungan langsung antara 2 dewa penghancur tersebut, mereka tetap harus meminta persetujuan Grand Prix terlebih dahulu. Sementara itu, para manusia diperbolehkan bertarung melawan salah satu dari mereka apabila situasinya memang mengarah ke sana. Mendengar penjelasan itu, Pinota menyatakan bahwa acara tersebut akan diadakan di alam semesta ke-13 dalam waktu 24 jam dari bumi. Dia menyarankan agar pihak alam semesta ke-7 segera mencari 2 petarung manusia pilihan mereka sebelum turnamen dimulai. Dia tambahkan waktu yang tersedia sebaiknya digunakan dengan bijaksana, kecuali jika mereka sudah memiliki 2 petarung terbaik dalam pikiran. Secara mengejutkan, Goku langsung menawarkan diri sebagai salah satu peserta. Dia menyatakan kesediaannya untuk mewakili alam semesta ke-7 dan mengakui bahwa dirinya selalu penasaran seperti apa rasanya bertarung melawan para dewa penghancur lain.
Rino sontak terkejut mendengar hal itu. Dia mempertanyakan apakah Goku benar-benar secara sukarela ingin mengambil bagian dalam kehancurannya sendiri. Rino juga bertanya kepada Beerus apakah manusia tersebut benar-benar pernah bertarung dengannya secara serius dan bukan sekedar berlatih. Rino berpikir sulit dipercaya bahwa seorang manusia dapat menjadi tandingan bagi petarung dari alam semesta ke-13. Beerus menjelaskan bahwa Goku memang pernah bertarung dengannya dalam pertempuran besar dan dahsyat di alam semesta ke-7. Karena itu, Beerus menganggap Goku sebagai pilihan yang tepat untuk menjadi salah satu wakilnya. Dia juga menegaskan bahwa meskipun Goku terlihat kecil dan lemah di permukaan, Saiyan itu jauh lebih istimewa daripada yang terlihat. Rino menolak begitu saja pertanyaan Beerus dan menganggapnya omong kosong. Dia kemudian meminta penjelasan lebih lanjut mengenai Goku dan meminta pendapat Pinota tentang apakah manusia tersebut benar-benar seperti yang dikatakan Beerus. Pinota menjawab bahwa dia percaya Beerus mengatakan yang sebenarnya. Dia beritahukan Goku memang merupakan salah satu anggota tim alam semesta ke-7 saat turnamen kekuatan berlangsung. Mendengar itu, Rino mulai tertarik. Dia mengatakan bahwa Goku sedang beruntung karena jika Beerus benar mengenai kemampuannya, maka Goku memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Rino juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah bertarung dengan siapapun, apalagi seorang manusia selama jutaan tahun. Karena itu, dia merasa pertarungan tersebut dapat membantunya kembali ke kondisi terbaiknya dan menghilangkan kekakuan setelah sekian lama. Dengan alasan itu, Rino memutuskan untuk menguji Goku saat ini juga. Dia menyatakan bahwa dirinya ingin melihat secara langsung kemampuan Goku dan memperingatkan Goku untuk memberikan kemampuan terbaiknya karena dia berniat menyelesaikan semuanya dengan cepat. Goku mengakui bahwa awalnya dia hanya berniat berlatih bersama Beerus dan tidak pernah menduga situasi akan berkembang seperti ini. Namun, dia menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Rino ingin mengetahui kemampuan yang dimilikinya di alam semesta ke-7, maka dia akan menunjukkannya secara langsung. Dengan penuh semangat, Goku menyatakan bahwa dirinya telah siap. Dengan demikian, kisah Beyond Dragon Ball Super tentang Dewa Penghancur alam semesta ke-13 yang dibangkitkan kembali melawan alam semesta ke-7 berakhir untuk chapter 1 ini. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel Cerita Anime. Ceritanya anime masa kini.